pada waktu kita mulai reformasi yang lalu, kita mempunyai undang-undang yang sangat menekankan kepada otonomi daerah. Dan kami pada waktu itu ada di kamar sebelah, Pak. Dengan euforia pemekaran wilayah. Dan salah satu ya tujuan daripada pembentukan daerah otonomi baru adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini tentu saja salah satu mekanisme untuk memeratakan pembangunan, Pak. Tapi sekarang ini, kalau kita lihat bahwa banyak aturan-aturan itu yang semakin mendegradasi otonomi daerah, Pak. Kita banyak tahu undang-undang lah misalnya, ya, Omnibus Law dan lain-lain. Ya, itu mendegradasi itu. Nah kemudian, ya daerah merasa bahwa kewenangan banyak dikurangi, Pak. Tetapi euforia pemekaran wilayah masih berlangsung sampai sekarang, Pak. Ada 300 lebih daerah yang mengusulkan untuk menjadi DOB, daerah otonomi baru. Sementara desain otonomi kita ini belum jelas, Pak. Ya, desain besar wilayah, pembagian wilayah ini sampai hari ini belum jelas. Oleh karena itu kami ingin kejelasan dari Bapak. Bagaimana dimensi kedua ini Bapak terapkan dalam kaitan dengan DOB. Karena sekarang DOB sendiri di moratorium, Pak, sampai hari ini. Dan tuntutan DOB itu Bapak Ibu semuanya tidak lagi seperti dulu munculnya dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga dari pemerintah daerah sendiri. Bahkan kami pernah ya berdialog dengan Gubernur Jawa Barat, ya bersama dengan pimpinan Komisi 2 di DPR RI. Gubernur Jawa Barat sampai mengatakan bahwa kami betul-betul diperlakukan tidak adil dengan tidak adanya DOB baru ini. Sekira kami ingin dengarkan bagaimana Pak dimensi kedua ini Bapak terapkan dalam memfasilitasi atau katakanlah meneruskan ini otonomi daerah ini dengan lebih benar. Dari pandangan kami, bila kebutuhan tentang kewenangan yang disebut sebagai otonomi daerah itu karena kebutuhan objektif dan landasannya teknokratik, maka itu layak untuk dibahas, layak untuk dipertimbangkan. Ketika aspirasi tentang otonomi baru atau daerah itu karena ada konstelasi politik yang tidak bisa dipersatukan, lalu kemudian mau dipisahkan, nah ini bisa problematik. Karena bila unsurnya itu, maka ini tidak terkait dengan 3 hal yang tadi kita sampaikan. Ini terkait kepada konstelasi elit lokal yang kemudian membutuhkan solusi bukan mencapai kesepakatan stabilitas, tapi membuat perbedaan diinstitusikan di dalam bentuk daerah otonomi baru. Jadi kami melihat pertimbangan teknokratik yang harus dominan. Bila pertimbangannya teknokratik, maka kami melihat itu layak. Sebagai contoh, Pak, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita di sini namanya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu wilayahnya luar biasa besar. Bertemu dengan bupatinya saja di Cibinong itu, pasti akan cerita, wilayahnya mungkin ekuivalen dengan Sumatera Barat itu. Dan jumlah penduduknya mungkin ekuivalen juga dengan Sumatera Barat. Tapi dia dikelola dengan satu bupati. Dari Bekasi Timur, kalau mau ngurus surat-surat ke Cibinong, tantangan. Dari Jasinga, mau ke Cibinong, tantangan. Kenapa? Wilayahnya luar biasa besar. Ini contoh. Nah, yang seperti ini, maka pertimbangannya teknokratik. Ini bukan karena ada unsur kekuatan-kekuatan di dalam sana yang tidak bisa mencapai kesepakatan, lalu perbedaannya dilembagakan dengan dipisah gitu. Nah, ini menurut kami layak untuk dipertimbangkan.